Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah kompetensi dasar 3.1, yaitu menerapkan teknik pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi bawah tangan dengan las gas metal MIG atau MAG. Tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menerapkan teknik pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi bawah tangan dengan las gas metal MIG atau MAG. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menyeleksi peralatan keselamatan dan kesehatan kerja pada pengelasan MIG atau MAG atau GMAW. 2. Menyeleksi peralatan utama dan peralatan bantu pada pengelasan GMAW. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar peralatan pada proses GMAW yang kompleks. Peralatan utama GMAW. 1. Power short atau mesin las. Mesin las GMAW. Mesin las untuk proses GMAW, karakter output terbagi menjadi dua, yaitu constant current. Volt ampere karakteristik. Biasanya aplikasi arus kontan terbatas pada aplikasi pengelasan GMAW amonium atau aplikasi pengelasan GMAW baja karbon dengan cairan las yang besar. Constant voltage. Constant voltage power short didesain untuk busur listrik dengan voltage yang spesifik agar dapat disesuaikan dengan pemilihan kecepatan dari wire feed. Kurva volt ampere atau penurunannya relatif rata. Pada saat CTWD, jarak kontak tip dengan benda kerja, membesar, maka ada penurunan pada ampere pengelasan. Pada saat CTWD mengecil, maka ada peningkatan pada ampere pengelasan. Peralatan utama GMAW yang kedua adalah wire feeder motor. Dalam mendukung proses pekerjaan GMAW dengan kualitas yang tinggi, maka pada prosesnya haruslah didukung dengan konstannya aliran kawat las yang keluar dari welding gun. Hal ini dapat terjadi hanya dengan adanya wire feeder motor pada pekerjaan proses GMAW, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Peralatan pendukung wire feeder motor. Roll feeder. Selain itu, dalam mendukung fungsi wire feeder sesuai dengan yang diinginkan, ada beberapa aksesoris untuk mendukung proses pekerjaan GMAW yang menghasilkan kualitas tinggi, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 1. Roll 4 wire drive kit. 2. 2 roll wire drive kit. 3. Wire strengthener. 4. Drip roll kit for combustion. 5. U-groove, V-groove, dan generate roll. Peralatan utama GMAW nomor 3 yaitu welding gun atau torch. Welding gun seperti yang tampak pada gambar di atas digunakan untuk mengantarkan kawat las serta gas pelindung ke area pengelasan serta mengantar arus listrik dari power short ke
kawat las. Pada welding gun terdapat beberapa aksesoris dalam mendukung proses pekerjaan GMAW, yaitu kontak tip, gas nozzle, electrode combustion of liner, gas hose, water hose untuk pendingin air, kabel power, control switch. Coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah menunjukkan peralatan utama GMAW, yaitu gas pelindung atau shielding gas. Indikator kedua yaitu keselamatan dan kesehatan pada proses GMAW. A. Persiapan pekerjaan GMAW meliputi autorisasi, rencana pekerjaan, pahami resiko bahaya, persiapan kondisi mental, aksesoris, dan pakaian kerja. Coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah kelengkapan peralatan K3 dalam pengelasan GMAW. B. Gangguan kesehatan dan penyebab kecelakaan pada proses pekerjaan GMAW. 1. Kejutan listrik. Matikan aliran listrik pada saat terjadi sengatan. Pertolongan pada kecelakaan akibat listrik. Upaya mencegah kecelakaan pada mesin GMAW. 1. Kabel primer harus terjamin dengan baik, mempunyai isolasi yang baik. 2. Kabel primer usahakan sependek mungkin. 3. Hindarkan kabel welding torch dan kabel massa dari goresan, loncatan bunga api, dan kejatuhan benda panas. 4. Periksalah sambungan-sambungan kabel apakah sudah ketat, sebab persambungan yang longgar dapat menimbulkan panas yang tinggi. 5. Jangan meletakkan welding gun atau torch pada meja las atau pada benda kerja. 6. Perbaikilah segera kabel-kabel yang rusak. 7. Pemeliharaan dan perbaikan mesin las sebaiknya ditangani oleh seorang yang ahli dalam teknik listrik. 8. Jangan mengganggu komponen-komponen dari mesin las. Dua. Sinar las. Sinar yang membahayakan tersebut adalah cahaya tampak. Bila cahaya ini terlalu kuat, maka mata akan segera menjadi lelah, dan kalau terlalu lama mungkin menjadi sakit. Rasa lelah dan sakit pada mata sifatnya hanya sementara. Sinar inframerah. Pembekakan pada kelopak mata, terjadinya penyakit kornea dan kerabunan. Sinar ultraviolet. Mata terasa seakan-akan ada benda asing di dalamnya dalam waktu antara 6 sampai 12 jam. Pencegahan kecelakaan karena sinar las. 1. Memakai pelindung mata dan muka ketika mengelas, yaitu kedok atau helm las. 2. Memakai peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, pakaian pelindung, pakaian kerja, apron atau jaket las, sarung tangan, sepatu keselamatan kerja. 3. Buatlah batas atau pelindung daerah pengelasan agar orang lain tidak terganggu. Menggunakan kamar las yang tertutup, menggunakan tabir penghalang.
Yang ketiga, debu dan asap las. Pencegahan kecelakaan karena debu dan asap las. 1. Peredaran udara atau ventilasi harus benar-benar diatur dan diupayakan, di mana setiap kamar las dilengkapi dengan pipa penghisap debu dan asap yang menempatkannya jangan melebihi tinggi rata-rata atau posisi wajah hidung operator las yang bersangkutan. 2. Menggunakan kedok atau helm las secara benar, yakni pada saat pengelasan berlangsung harus menutupi sampai di bawah wajah atau dagu sehingga mengurangi asap atau debu ringan melewati wajah. 3. Menggunakan baju las atau apron terbuat drat kulit atau asbes. 4. Menggunakan alat pernapasan pelindung debu jika ruangannya tidak ada sirkulasi udara yang memadai. Sama sekali tidak ada. Coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah contoh penempatan alat penghisap asap las atau debu yang benar. Yang keempat adalah luka bakar. Luka bakar dapat terjadi karena logam panas, busur cahaya, loncatan bunga api. Pencegahan luka bakar. Untuk mencegah luka bakar, operator las harus memakai baju kerja yang lengkap yang meliputi 1. Baju kerja overall dari bahan katun. 2. Apron atau jaket kulit. 3. Sarung tangan kulit. 4. Topi kulit, terutama untuk pengelasan posisi di atas kepala. 5. Sepatu kerja dan helm atau kedok las. 6. Kacamata bening, terutama pada saat membuat truk. Yang kelima, bahaya gas. 1. Paparan gas dapat mengakibatkan mata, hidung, dan tenggorokan mengalami iritasi akut serta pusing dan mual. Pekerjaan yang mengalami gejala-gejala tersebut harus segera meninggalkan area tersebut. Carilah udara segar dan bila perlu segera mendapatkan perawatan medis. 2. Paparan gas yang berkepanjangan akan menyebabkan kerusakan paru-paru dan mengakibatkan berbagai jenis kanker, termasuk paru-paru, tenggorokan, dan saluran kemih. 3. Paparan logam berat dari polusi gas juga dapat menyebabkan demam, sakit mah, kerusakan ginjal, dan kerusakan sistem saraf, khusus yang terpapar mangan dapat menyebabkan timbulnya gejala seperti Parkinson. 4. Gas helium, argon, dan karbon dioksida menggantikan oksigen di udara pada area pekerjaan dan dapat menyebabkan sesak napas, terutama pada saat pengelasan di area terbatas atau tertutup. Gas karbon monoksida menyebabkan resiko sesak napas yang serius. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan proses pekerjaan GMAW, yaitu 1. Welder harus memahami resiko dan bahaya yang mungkin timbul selama pekerjaan berlangsung. 2. Benda kerja yang akan dilas harus dibersihkan dari setiap lapisan yang bisa menimbulkan potensi beracun, seperti residu pelarut dan cat. 3. Welder harus memposisikan diri untuk menghindari paparan asap dan gas yang dapat mengganggu proses pernapasan. Contoh,
Wedel harus berdiri melawan angin ketika bekerja pada lingkungan terbuka. 4. Ventilasi buatan maupun alami harus dapat mengalirkan udara segar secara konstan setiap waktu. 5. Sistem ventilasi dengan menggunakan penyedot asap direkomendasikan pada pekerjaan di ruang sempit dan kurang ventilasi. 6. Tidak melakukan pekerjaan pengelasan di ruang terbatas tanpa sistem ventilasi maupun sistem penyedot udara. 7. Gunakan selalu masker yang memenuhi persyaratan pada saat melakukan pekerjaan pengelasan GMAW. C. Penggunaan rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja las. Kalian lihat sebelah kanan. Yang pertama, helm pengaman harus dipakai. Kedua, sepatu kerja atau pengaman harus dipakai. 3. Sarung tangan harus dipakai. 4. Kacamata pengaman harus dipakai. 5. Pengaman telinga harus dipakai. 6. Saringan pernapasan harus dipakai. D. Obat-obatan P3K. Berikut ini adalah macam-macam obat-obatan atau peralatan P3K yang disarankan untuk disediakan pada bengkel GMAW. 1. Livertran untuk luka bakar pada anggota tubuh. 2. Betadine atau obat merah untuk luka tergores atau terpotong ringan sampai dengan sedang. 3. Bore water untuk pembersih mata setelah melakukan pengelasan atau sebelum diberi obat tetes mata. 4. Obat tetes mata yang umum tersedia di pasaran. 5. Perban. 6. Kapas. 7. Bed aid seperti Tensoplast, Handyplast, dan lain-lain.